Pemirsa Intens Investigasi, kabar heboh yang menyatakan bahwa salah satu korban kematian Vina, Eki, masih hidup memang membuat geger. Ya, bagaimana tidak? Selama ini diketahui bahwa Eki memang sudah meninggal dunia bersama sang kekasih Vina pada kejadian tragis 8 tahun lalu di Cirebon. Sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana pun akhirnya muncul ke publik dan memberikan klarifikasinya melalui sebuah video yang dibagikannya di media sosial. Lalu seperti apa klarifikasinya? Benarkah ia membantah keras kalau sang anak masih hidup? Selain itu, perihal ketidakmunculannya ke publik yang sangat terbatas akhirnya membuat Ibtu Rudiana meminta maaf kepada masyarakat tanah air. Lalu apa yang membuatnya jarang sekali muncul hingga terkesan bersembunyi dari masalah kematian anaknya? Sementara itu, Ibtu Rudiana juga terus merasa dipojokkan oleh beberapa pihak, di antaranya oleh Deddy Mulyadi, Dede dan Liga Akbar yang seolah menuduh kalau dirinya ikut andil dalam kematian Eki dan Vina. Hal itu membuat Ibtu Rudiana tak bisa berdiam diri hingga melalui kuasa hukumnya. Ia pun melakukan somasi terbuka. Lalu seperti apa kelanjutan somasi terbuka tersebut? Benarkah akhirnya somasi terbuka itu berujung pada laporan polisi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ibtu Rudiana akhirnya muncul ke publik usai pernyataan Herwanto yang meminta polisi untuk menyelidiki Ibtu Rudiana hingga akhirnya menyebut jika Eki masih hidup. Ya, beberapa hari yang lalu akhirnya Ibtu Rudiana muncul melalui sebuah video yang dibagikannya ke media sosial. Dalam video tersebut, Ibtu Rudiana sebut kata fitnah akan kabar yang berhembus belakangan ini. Dan akhirnya kabar tersebut memang terbantahkan juga dengan pernyataan Franciscus Marbun yang mengatakan memang benar jika Eki sudah meninggal. Ia juga ungkap kalau dirinya melihat saat jenazah Eki dimandikan. Kalau saya meyakini Eki masih hidup. Ini kan keyakinan ya. Karena foto yang beredar itu sama putusan sudah saya baca. Putusannya itu sama ciri-cirinya yang dipoto. Jadi gambaran wajahnya, terus dia berkumis dikit, itu artinya cocok lah. Nah sekarang kalau foto Eki kita samakan dengan foto korban yang ada, itu jauh beda. Apalagi kemarin itu sebenarnya saya pengen kasih semacam sayembara lah. Bersama ini saya sampaikan klarifikasi terhadap berita miring yang beredar yang memberitakan bahwa anak kami Muhammad Rizky masih hidup dan sudah menikah. Saya tegaskan kalau berita tersebut tidak benar. Fitnah. Sekali lagi, berita tersebut tidak benar. Anak kami Muhammad Rizky meninggal secara tidak wajar tanggal 27 Agustus tahun 2006. Di ruang mayat saya langsung bener-bener ngelihat almarhum kok, dimandiin juga saya ngelihat kok. Jadi Eki benar Eki. Dalam video tersebut, Ibtu Rudiana juga menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat Indonesia atas ketidakmunculannya ke media selama ini. Ibtu Rudiana juga mengungkapkan bahwa hal tersebut karena dirinya adalah polisi aktif yang tentunya terbentur oleh aturan yang ada. Dan apa yang diungkapkan Ibtu Rudiana juga diperkuat oleh kuasa hukumnya Elsyah Syarif, di mana menurut sang kuasa hukum, Rudiana hanya berpangkat Ibtu dan bukan presiden yang kuasanya bisa menguasai segala-galanya. Merasa geraknya yang terbatas itulah yang membuat Ibtu Rudiana akhirnya menunjuk Perhati, Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia, sebagai kuasa hukumnya yang mengawal kasus yang kini satu persatu mulai menderanya. Saya, Ibtu Rudiana,
ayah kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Bersama ini saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara Indonesia atas ketidakmunculan saya selama ini di media. Tentunya karena saya adalah seorang anggota kepolisian yang masih aktif, yang mana dibatasi dengan aturan-aturan yang berlaku serta kode etik kepolisian. Anda tahu nggak bahwa dia polisi aktif dan tidak boleh? Di setiap instansi kepolisian itu ada namanya humas. Dia tidak boleh melanggar SOP dari kepolisian. Jadi dia bukan orang biasa. Karena itu dibilang, wah bisa begini, mengitu. Lah, jaksa memang bisa diatasi oleh Rudiana, instansi lain. Hakim memang bisa dipengaruhi Rudiana. Rudiana ini siapa? Emang presiden bisa menguasai segalanya? Aib tuh. Sementara itu, Ibtu Rudiana juga merasa terus dipojokkan oleh beberapa pihak. Ya, usai kemunculan Dede yang memberikan pengakuannya kepada Deddy Mulyadi terkait keterangan palsunya di tahun 2016 lalu, di mana pengakuannya itu sebelumnya sudah diarahkan oleh AF dan Ibtu Rudiana, maka hal ini tentunya memberatkan posisi Ibtu Rudiana yang notabene adalah ayah dari korban Eki. Karena itu, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya memberikan somasi terbuka untuk Deddy Mulyadi, Dede dan juga Liga Akbar. Dan dalam somasi terbuka tersebut, tim kuasa hukum memberikan waktu 3 kali 24 jam untuk ketiganya meminta maaf. Jika hal tersebut tak dilakukan, maka ketiganya akan diproses polisi. Dan ternyata menurut Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi, mengungkapkan bahwa ketiganya kini telah dilaporkan ke Polda Jawa Barat oleh Ibtu Rudiana dan LP-nya sudah selesai. Jadi tinggal menunggu proses hukumnya saja. Kita kan masih somasi ya, dan kami memberikan waktu 3 kali 24 jam terhadap Pak Deddy Mulyadi, Dede Riswanto dan Liga Akbar. Mereka telah memberikan berita-berita tidak benar, berita bohong yang menimbulkan ujaran kebencian kepada pihak klien saya, ya. Dan berita itu bohong, memfitnah dan mencemarkan nama baik sehingga masyarakat seolah-olah semua cerita ini adalah cerita tidak benar. Seolah-olah cerita ini rekayasa dari klien saya, padahal klien saya ini korban yang harusnya diberikan simpati. Anaknya meninggal dalam keadaan yang sangat tidak baik, bukannya empati. Jadi malah pada saat ini putusan inkrah itu yang 8 ini dianggap sebagai, kita harus hormati juga sebagai terpidana melakukan pembunuhan, kok jadi klien saya yang mengalami sesuatu yang sangat lebih menderita. Dengan terungkapnya lagi masalah ini, kan kembali ingatannya kepada anaknya, kesedihan yang luar biasa. Totonya dia ditimpa sebagai telah membuat suatu kejahatan, itu kan nggak benar, dan itulah yang kan harus diluruskan, hanya bisa diluruskan dengan cara proses hukum. Jadi somasi itu sudah secara terbuka. Antara lain salah satu somasi itu permohon maaf secara terbuka, bukan lewat TikTok. Dan sudah terlambat. Ibtu Rudiana sudah melaporkan ke Polda Jabar terhadap 3 orang tadi. Ya, yang Dede sama DF. Silakan ya, kita tunggu prosesnya. Hadapin aja. Gitu loh. LP-nya sudah selesai kemarin. Sampai jam 12 malam dari pagi bikin 3 LP. Seperti diketahui dari awal kasus Vina kembali viral, Deddy Mulyadi langsung turun gunung untuk menyelidiki dan menguak kasus kematian Vina. Aksi Deddy Mulyadi tersebut pada akhirnya mendapat banyak apresiasi dari netizen, namun tidak demikian dengan Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi. Sebagai seorang praktisi hukum, ia mempertanyakan kapasitas serta peran Deddy Mulyadi apa.
Karena Deddy Mulyadi bukanlah polisi, praktisi hukum dan juga bukan kuasa hukum dari para terpidana maupun para saksi kematian Vina. Karena itulah ia menilai Deddy Mulyadi terlalu ikut campur dalam urusan yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 2016 lalu. Apa kompetensinya? Ya. Kuasa hukum bukan. Praktisi hukum apa? Apa kapasitasnya? Jangan dibolak-balik, ya. Jangan nyari panggung. Saya tidak menuduh cari panggung. Kapasitas dia apa? Ya, praktisi hukum bukan. Ya, kuasa hukum bukan. Terus ngapain? Dia merangkum beberapa orang saksi yang mengatakan dia termasuk Saka, ya, supaya Pak Deddy jadi saksi. Saksi apa? Saksi itu tahu nggak definisi saksi? Jangan-jangan nggak tahu ini kuasa hukum. Saksi itu yang melihat, mendengar, yang ada mengalami di situ dia. Melihat persis. Jangan saksi cerita. Coba tunjukkan surat kuasanya Pak Deddy yang terhormat, ya kan? Yang dari partai, ya, silakan. Boleh, kenapa nggak boleh? Gitu loh. Tapi setahu saya dia, setaunya ya, dia bukan praktisi, bukan kuasa hukum gitu loh. Tahu dulu dong kapasitasnya, baru kita tanggapin gitu loh. Ya, kapasitas yang nggak tahu, kalau praktisi hukum saya hargai, ayo kita berdebat hukum, ya kan. Kalau kuasa hukum, jaga klien Anda selaku kuasa hukum. Lah kalau ngikut sana sini, tampil ke sana ke sini, ya saya nggak tahu sebagai apa kapasitasnya, saya nggak akan komen. Dukungan juga diberikan oleh Susno Duaji kepada Ibtu Rudiana yang sudah memberikan somasi terbuka kepada Deddy Mulyadi, Dede dan juga Liga Akbar. Bahkan Susno Duaji menyebut hal tersebut adalah tindakan yang bagus. Lalu apa yang menjadi alasan dan pertimbangannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Pemirsa Intens Investigasi, perihal somasi terbuka yang diberikan Ibtu Rudiana kepada Deddy Mulyadi, Dede dan Liga Akbar, menurut mantan Kabar Reskrim Susno Duaji merupakan hal yang bagus. Adapun alasannya agar Ibtu Rudiana yang selama ini terkesan sembunyi mau keluar ke publik. Karena jika tidak ada tanggapan dari Ibtu Rudiana, maka kabar tersebut akan terus berkembang dan dapat terus memojokkan Ibtu Rudiana. Dan perkiraan Susno Duaji itu pun benar. Usai kemunculan ketiga orang yang sudah mengganggu kenyamanannya tersebut, Ibtu Rudiana pun muncul ke permukaan publik, baik melalui kuasa hukumnya dan juga statementnya langsung yang ia bagikan melalui media sosial belum lama ini. Ya kalau memang dari Ibtu Rudiana sebaiknya muncul. Karena kalau tidak muncul nanti kan dia kan dalam somasi itu dituduhannya bahwa masyarakat sudah menuduh dia macam-macam ya. Ya supaya tidak menuduh macam-macam ya dibantah. Kan gitu, misalnya orang menuduh saya, yang saya ini dituduh bujangan umur 17, kan menuduh saya kan. Tersinggung saya, padahal umurnya udah 70 misalnya kan. Kok saya dikatakan umur 17 ya. Saya tersinggung gitu. Saya katakan saya muncul, saya nggak 17, saya sudah sekian. Supaya orang lebih yakin saya bawa akte kelahiran saya. Ini akte kelahiran. Kan gitu, sama Pak Rudiana kalau dikatakan begitu hak dia untuk membantah. Kenapa nggak bisa sembarang muncul? Kalau memang harus izin kepada kepalanya, izin. Kan nggak ada yang melarang kan. Dia berbicara kan bukan atas nama institusi. Kalau atas nama institusi sudah ada humas. Dia berbicara atas nama pribadinya, ya boleh-boleh saja. Tidak hanya berharap kemunculan Ibtu Rudiana ke publik, tapi ada beberapa pihak yang inginkan Ibtu Rudiana ditangkap dan jalani pemeriksaan. Di antara yang menginginkan hal tersebut terjadi adalah Farhad Abbas.
Ia bersama para demonstran minta agar Ibtu Rudiana segera ditangkap. Benarkah hal ini dikarenakan dugaan ada yang ditutup-tutupi oleh Ibtu Rudiana atas kasus kematian Vina dan Eki? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Tak kalah menjadi sorotan tanggal 24 Juli 2024 lalu, sidang perdana peninjauan kembali atau PK Saka Tatal akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sidang pun tampak berjalan lancar. Hanya saat sidang berlangsung, aksi demonstrasi juga ikut beraksi di depan Pengadilan Negeri Cirebon, di mana para demonstran tersebut meminta dengan tegas agar Ibtu Rudiana segera ditangkap. Usai sidang, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas bersama kuasa hukum Saka Tatal lainnya akhirnya menemui para demonstran dan ikut serta dengan demonstran yang menyuarakan agar Ibtu Rudiana segera ditangkap dan diperiksa. Adapun alasannya karena Farhad menduga bahwa Ibtu Rudiana telah membuat rekayasa penyidikan pada tahun 2016 yang menjebloskan 8 orang ke dalam penjara hingga dihukum seumur hidup. Salah satunya adalah kliennya Saka Tatal, satu-satunya yang hanya mendapat hukuman 8 tahun penjara. Kini sudah bebas dan sedang memperjuangkan pemulihan kembali nama baiknya. Saya dan masyarakat Cirebon menuntut agar ketujuh terpidana yang masih di dalam untuk segera dikeluarkan. Amin. Tangguhkan penahanannya. Amin. Karena ini adalah satu kezaliman. Orang yang tidak salah dihukum. Kalian setuju? Setuju. Salah menghukum dihukum. Hukum. Perkasa. 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 Perjuangan keadilan keluarga Saka. Saka. Siap membela kebenaran. Siap. Rudiana itu awalnya menerima anaknya lantas, ketemu Aib, yang ternyata Aib pernah sakit hati. Rudiana motif pembunuhan cuma mengatakan eksistensi geng motor. Rudiana menyebutkan datang ke 11 orang, namanya segala macam disebutkan. Tapi bosnya Rudiana sekarang bilang fiktif, 2 tinggal 1, hakim mengatakan itu nggak ada. Ya, gampang kalau kita utak-atik nanti. Masa satu pembunuhan tidak jelas motifnya? Pertimbangan hakim motifnya 3, yang cemburu sama ditolak cintanya. Jadi gara-gara 3 orang cemburu, hebat banget sih Vina. Ya Bu, diintai sama Andi, sama Dani, sama Peggy. Padahal Peggy-nya nggak ada gitu kan. Nah kira-kira seperti itu. Kalau ada kecemburuan, bukalah pintu HP-nya. Kalau menurut saya ini adalah drama rekayasa penyidikan yang paling tidak sempurna. Banyak yang sempurna, terbuka. Ini udah nggak sempurna, terus masih ngotot bahwa itu sempurna. Semoga keadilan ini terus tidak hanya buat Saka tapi buat 7 orang. Minta kepada Presiden untuk mengeluarkan semua 7 orang itu. Setuju nggak? Setuju. Nanti kalau dihukum baru masukin lagi. Setuju nggak? Nah, jadi Saka mereka udah kalah, bukan 2-0 lagi, udah 20-0 mereka lawan. Ya, memang Farhad Abbas ngelawan mereka itu, mereka ngelawan saya itu semua. Tapi dengan pertolongan Allah dan dukungan netizen, hari ini Saka Tatal menjadi orang yang dianggap jujur, bukan pembohong. Kamu bukan pembohong lagi karena kamu udah lulus dan wajar kamu dilindungi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.